Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari Sinondari, NPM 2341149. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses menggali ide bisnis. Langkah awal untuk sukses menggali ide bisnis dapat menjadi salah satu proses yang paling penting dalam memulai sebuah usaha. Tanpa ide yang sesuai, usaha yang dijalankan tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan membahas langkah-langkah yang dapat membantu kamu dalam menggali ide bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Langkah awal, mengamati apa yang dibutuhkan orang sekitar. Mengamati keadaan sekitar dapat membantu menemukan ide bisnis yang dibutuhkan orang-orang di sekitar. Kamu dapat menanyakan atau melakukan survei kecil-kecilan kepada teman-temanmu tentang apa paling mereka butuhkan. Kebanyakan uang mereka itu dihabiskan untuk apa. Dari sana, kamu dapat mengambil celah untuk menggali ide bisnis yang sesuai. Misalnya, jika temanmu mengatakan bahwa mereka sering kesulitan mencari tempat makan yang murah dan enak, maka kamu dapat menggali ide bisnis untuk membuka restoran yang murah dan enak. Mengawali dari hal yang paling disukai, mengawali bisnis dengan hal yang disukai dapat menjadi salah satu pilihan terbaik sebagai ide bisnis. Selain menjadi sesuatu yang menyenangkan, hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis jika kamu ingin mencobanya. Misalnya, jika kamu sangat suka bermain game, maka kamu dapat menggali ide bisnis untuk membuka toko game online atau offline. Memanfaatkan internet teknologi. Internet dapat memudahkan kamu dalam menemukan inspirasi ide bisnis yang sesuai. Kamu dapat mencari artikel yang berkaitan dengan peluang bisnis yang sesuai, seperti ketika kamu hanya memiliki modal usaha yang minim, kamu dapat menggali ide, peluang bisnis, dan artikel-artikel yang ada di internet. Selain itu, kamu juga dapat mengikuti blog bisnis, YouTube, dan memiliki sosial lainnya untuk mendapatkan inspirasi dan ide bisnis yang sesuai. Memperluas relasi. Memiliki relasi dalam berbisnis sangat penting, dan jika kamu banyak memiliki teman yang terjun ke dunia bisnis, kamu dapat meminta mereka untuk mengajarimu atau sekedar kamu memintai pendapatnya. Setiap orang yang kamu temui pasti akan memiliki jawaban yang berbeda-beda, sehingga kamu dapat mempertimbangkannya. Yang mana yang patut kamu coba? Misalnya, jika kamu memiliki teman yang memiliki pengalaman dalam bisnis, maka kamu dapat meminta mereka untuk memberikan saran dan bimbingan. Melihat yang sedang happening saat ini, menggali ide peluang usaha dengan cara melihat tren yang sedang happening dapat menjadi peluang pasar. Hal ini dapat bersifat sementara atau musiman. Namun apabila kamu dapat menjual produk yang lebih menarik, kamu mendapatkan keuntungan yang didapatkan pun semakin banyak. Misalnya, jika kamu melihat tren sekarang, produk-produk yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan, maka kamu dapat menggali ide bisnis untuk membuka toko yang menjual produk-produk ramah lingkungan. Kenali minat terlebih dahulu adalah langkah awal yang penting dalam menemukan ide bisnis. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat dapat juga dianggap ketertarikan pada suatu hal. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat itu. Sehingga ketika usaha yang dijalankan tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Datang ke pameran atau workshop produk usaha bisnis maupun workshop dengan tema bisnis dapat membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Dalam artian, meskipun akan membuka bisnis dengan produk yang sudah umum di pasaran, kamu dapat mendapatkan ide dan memberikan sentuhan inovasi agar bisa berbisnis nantinya akan dikembangkan dan mempunyai ciri khas tersendiri.
Misalnya jika kamu dapat datang ke pameran produk teknologi, maka kamu dapat mendapatkan ide bisnis untuk membuka toko menjual produk-produk teknologi yang inovatif. Belajar dari orang lain dapat membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Baca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang kamu kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan mencalonkan ide bisnis. Kamu dapat mengikuti metode mereka yang kamu anggap menginspirasi dan bermanfaat. Misalnya kamu dapat membaca buku tentang bisnis yang sukses, maka kamu dapat mengikuti strategi yang digunakan oleh pengusaha tersebut. Alokasi waktu khusus untuk melakukan brainstorming, alokasi waktu khusus untuk brainstorming ide bisnis. Bawa netbook atau buku catatan kemanapun kamu pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi, dan kamu juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat kamu temukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Karena hal-hal kecil sekalipun dapat memicu gagasan besar. Misalnya jika kamu sedang berjalan di tengah kota, maka kamu dapat mendapatkan ide bisnis untuk membuka toko yang menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Belajar dari pengalaman orang lain dapat membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Dengan TED atau Talks, menghadiri webinar, dan melakukan kursus online untuk membantu memvalidasi ide-ide Anda. Ada banyak materi yang tersedia di internet dapat digunakan untuk membantu brainstorming dan pembelajaran Anda. Misalnya jika kamu melakukan TED Talks tentang bisnis yang sukses, maka kamu dapat mengikuti strategi yang digunakan oleh pengusaha tersebut. Menganalisis kebutuhan pasar, observasi pasar, trend watching, ikut tren pasar dengan membaca laporan industri, mengikuti influencer, dan menghadiri pameran dagang. Social listening, gunakan alat-alat seperti Google Trends dan media sosial untuk memahami apa yang sedang dibicarakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Survei dan riset. Survei online, buat survei online menggunakan alat seperti Google Form dan Survey Monkey untuk mengumpulkan data dari target pasar. Focus group, adanya diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Teknik scamper, substitute, apa yang bisa diganti untuk membuat produk atau layanan. Combinate, bisa dua ide atau produk digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Adapt, apa yang bisa disesuaikan atau diubah untuk ide baru. Bagaimana jika sesuatu diperbesar, diperkecil, atau diubah dengan cara lain. Put to another use, bisa sesuatu digunakan dengan cara berbeda. Eliminate, apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan produk atau layanan. Range, bagaimana jika urutan atau komponen diubah. Mind mapping, peta pikiran, buat peta pikiran dengan ide utama di tengah dan cabang-cabang ide yang terkait sekitarnya. Asosiasi bebas, izinkan asosiasi bebas untuk mengeksplorasi ide-ide bisnis yang lebih luas dan tidak terduga. Evaluasi dan seleksi ide. Kriteria evaluasi, potensi pasar, apakah ada pasar yang cukup besar untuk ide tersebut, kompetensi seberapa ketat persaingan di pasar tersebut. Biaya awal, berapa biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis. Kemampuan diri, apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Filter ide, skor dan prioritasi, memberikan skor pada setiap ide berdasarkan kriteria evaluasi dan prioritaskan ide-ide yang memiliki skor tertinggi. Feedback dan pihak ketiga, minta pendapat dari teman, keluarga, mentor bisnis untuk mendapatkan perspektif lain. Validasi ide, prototype,
sederhana buat prototype sederhana atau mock up produk untuk menguji konsep. Iterasi. Ulangi dan perbaiki prototype berdasarkan umpan balik yang diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.